Apakah penyaliban dan kematian Yesus itu adalah rencana baik dari Allah atau kejahatan dari manusia? Allah sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi dia tetap mencipta manusia. Pertama, karena manusia diciptakan bukan untuk berdosa. Kedua, karena Allah sudah punya obat yang dirancang dalam kekekalan. Jadi sebelum manusia dicipta pun, Yesus sudah disiapkan jadi juru selamat. Ya, jadi itu memang rencana Allah. Karena ada orang Kristen yang berpikir bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di sorga. Jadi yang menyalibkan Yesus itu Bapa di sorga. Makanya saya bilang kemarin, berarti orang tersebut tidak waras lagi. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Kita masih membahas tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Sudah ribuan tahun, konsep ketuhanan di dalam kekristenan ini tidak pernah selesai, apalagi tentang penebusan dosa. Para pendeta mengatakan Yesus itu digantungkan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Maka di sini timbul pertanyaan dari jemaatnya, penyaliban Yesus ini rencana dari Tuhan atau kejahatan dari manusia? Pendeta Ezra Soru memberikan penjelasan kepada jemaatnya bahwa ini rencana Tuhan. Ternyata bagi Edis TV, pendeta Ezra Soru bukanlah pendeta yang waras karena mengatakan ini rencana Tuhan. Apakah penyaliban dan kematian Yesus itu adalah rencana baik dari Allah atau kejahatan dari manusia? Kalau itu memang rencana Allah, mengapa orang-orang yang menyalibkan Yesus harus disalahkan? Kalau itu kejahatan manusia, berarti Allah memanfaatkan kejahatan manusia untuk tindakan penyelamatan. Mohon pencerahannya, Pak Ezra. Apakah kematian Yesus itu adalah rencana Allah atau kejahatan manusia? Itu rencana Allah. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa memang pengorbanan Yesus itu rencana. Kisah 2 ayat yang ke-23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, rencana Allah, telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Kisah 4. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa, suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Berarti ini rencana. Allah punya rencana itu. Jadi saudara, perlu diketahui bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu bukan respon dadakan. Jadi waktu Allah cipta manusia, tahu-tahu manusianya jatuh ke dalam dosa, bikin Allah kaget. Waduh, bagaimana cara solusinya? Allah pikir-pikir, kirim Yesus. Bukan. Karena sebelum mencipta manusia juga Allah sudah tahu bahwa Adam dan Hawa pasti jatuh dalam dosa. Sebelum mencipta manusia dia tahu pasti ada kejatuhan. Tapi kenapa masih mau cipta manusia kalau tahu manusia berdosa? Saya sering ditanyakan begitu. Kita tahan sejenak. Kita yang melakukan kesalahan, tapi orang lain yang menanggung akibatnya. Kita yang berbuat, tapi orang lain yang bertanggung jawab. Apakah ini dapat diterima dengan akal sehat? Seperti yang dijelaskan oleh pendeta Ezra Soru, orang Kristen yang membuat kesalahan, tapi Tuhannya harus disiksa untuk menebus dosa manusia. Tuhan ini disiksa oleh ciptaannya. Apakah ini dapat diterima dengan akal sehat? Sedangkan Tuhan ini yang maha kuasa, sedangkan Tuhan ini yang menciptakan manusia. Tapi kenapa bisa Tuhan ini disiksa oleh ciptaannya? Kita dengarkan selanjutnya. Kenapa Allah masih menciptakan manusia kalau tahu manusia pasti jatuh dalam dosa? Ya karena manusia diciptakan bukan untuk berdosa. Apakah yang menciptakan pesawat tahu bahwa pesawat bisa jatuh? Tahu. Kenapa masih cipta pesawat? Karena pesawat dicipta bukan untuk jatuh. Sekarang saudara, waktu bapak dan ibu menikah, lalu ibu hamil, punya anak dan akan lahirkan anak. Apakah bapak ibu tahu pasti bahwa anak itu akan menjadi orang berdosa? Tahu. Kenapa tidak bunuh langsung dia saja supaya jangan lahir menambah satu manusia dosa di dalam dunia? Karena dia lah itu memang dia bisa jadi orang berdosa, tapi ada tujuan lain kan? Jadi Allah sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi dia tetap mencipta manusia. Pertama, karena manusia diciptakan bukan untuk berdosa. Kedua, karena Allah sudah punya obat yang dirancang dalam kekekalan. Jadi sebelum manusia dicipta pun, Yesus sudah disiapkan jadi juru selamat. Ya, jadi itu memang rencana Allah. Tapi kedua, apakah penyaliban Yesus itu kejahatan orang? Ya, karena memang Yesus disalibkan karena kejahatan manusia. Orang-orang Yahudi iri hati dan benci sekali dengan Yesus. Itu kejahatan. Yudas mengkhianati dia. Itu kejahatan. Para pemimpin agama memanipulasi hukum dan pengadilan untuk membunuh Yesus. Itu kejahatan. Rakyat yang memilih Barabas diselamatkan, Yesus disalibkan. Itu juga kejahatan. Maka orang-orang yang bikin jahat ini, itu pilihan mereka secara sadar.
Mereka berdosa secara moral dengan motivasi yang jahat. Maka penyaliban Yesus itu rencana Allah dan kejahatan manusia. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan pendeta Esra Soru. Sebelum manusia diciptakan, bahwa Yesus ini sudah dijadikan juru selamat. Mana ayatnya yang membuktikan bahwa Yesus ini sudah dijadikan juru selamat? Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus ini juru selamat mereka dan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Pendeta Esra Soru ini hanya memberikan asumsi tapi tidak dapat memberikan fakta dan buktinya di depan jemaat. Jadi buat teman-teman di sini, apakah penyaliban Yesus ini rencana Allah atau kejahatan manusia? Pendeta Esra Soru memberikan penjelasan bahwa ini rencana Allah dan sekaligus kejahatan manusia. Sesungguhnya yang dilakukan oleh Bani Israel itu untuk menyalibkan Yesus itu adalah kejahatan manusia, bukan rencana yang maha kuasa. Dan tidak ada ditakdirkan Yesus itu menjadi juru selamat untuk menebus dosa manusia. Tidak ada satu ayat pun yang dapat membuktikannya. Yesus itu disalibkan oleh Bani Israel karena tidak menerima kehadiran Yesus di sisi Bani Israel. Makanya Bani Israel ini menyalibkan Yesus. Dan orang Kristen mengatakan bahwa ini penebusan dosa. Apakah Yesus pernah mengatakan bahwa dia menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Lalu ini dari mana asalnya? Ini perkataan Paulus. Karena sebenarnya Kristen itu bukan bertuhan kepada Yesus, bukan mendengarkan Yesus, tapi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan Kristen itu bertuhan kepada Paulus. Karena apa yang dihalalkan oleh Paulus, itu yang diharamkan oleh Yesus. Apa yang diharamkan oleh Yesus, itu yang dihalalkan oleh Paulus. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.